Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita ya setelah libur lumayan ya 3 minggu ya. Kita alhamdulillah binikmatillah tatimmus shalihat, kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita di dalam permasalahan akidah menggunakan kitab Qawaidul Musla. Ya, lihat di sini kita telah sampai pada kesempatan yang lalu ya, semester yang lalu kita telah sampai kaidah sifat. Ya, kaidah sifat kita udah masuk ya. Ya, subutiyah dan salbiyah kita udah. Nah, lihat di sini kita ya masuk kepada kaidah keempat dari qawaidus sifat. Ya, kaidah keempat dari qawaidus sifat. Bismillah, kita mulai ya. Lihat sekarang al-qaidatur rabi'ah, as-sifatus subutiyah sifatun madahun wa kamalun fa kullama kathurat wa tanawwa'at dilalatuha dhahara min kamalil mausufi biha ma huwa aksar. ولهذا كان صفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. أما صفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية. Ya, di sini sifat subutiyah apa? Sifat-sifat kamal ya, sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk zat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat-sifat yang madahun, yang terpuji, wa kamalun, yang sempurna. Kullama kathurat, setiap semakin banyak ya sifat-sifat yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dan makin beragam sifat-sifat yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah ya, dan makin beragam makna-maknanya, maka makin jelaslah kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan al-mausuf. Siapa al-mausuf? Al-mausuf adalah zat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang disifati dengan sifat-sifat tersebut. Itu ya. Biha ma huwa aksar. Walihada kanat sifatus subutiyah, dan begitulah makanya sifat subutiyah, sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, allati akhbarallah, yang Allah khabarkan di dalam Alkitab wa Sunnah terhadap zat Allah Subhanahu wa taala lebih banyak ya daripada sifat-sifat salbiyah, sifat-sifat yang Allah nafikan ya, maksudnya yang Allah nafikan atau yang Allah sucikan dari diri Allah Subhanahu wa taala, kama huwa ma'lum ya. Maka sifat-sifat salbiyah, sifat-sifat subutiyah seperti as-sami, al-alim, al-qawi ya, al-basir itu lebih banyak karena daripada sifat-sifat salbiyah seperti laisa kamislihi atau wa masana min lugub ya, la ta'khudhu sinatu wala naum, itu sifat-sifat salbiyah. Maka sifat subutiyah ini lebih banyak daripada sifat salbiyah. Ama sifat salbiyah falam tuzkar ghaliban illa fi ahwalit taliyah. Nah, adapun sifat-sifat salbiyah ya, dia sedikit disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi disebutkan sifat-sifat salbiyah ini mempunyai faidah-faidah. Ya, di antara faedah-faedahnya ada 3.
Ya, kenapa Allah SWT menyebutkan sifat salbiyah di dalam Al-Quran dan Sunnah? Ya, yaitu tidak lain untuk bayanu umumi kamalihi kama fi qauli ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Ya, begitu juga Allah SWT berfirman, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, yaitu untuk menjelaskan bahwasanya sangat global. Ya, kesempurnaan Allah itu sangat global dan sangat umum. Ya, sebagaimana Allah SWT menyebutkan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama seperti Allah SWT. Nah, dengan kita memahami arti laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang dapat menyerupai Allah, maka itu menunjukkan kesempurnaan Allah SWT. Begitu juga Allah berfirman walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sekutu bagi Allah SWT satu pun. Nah, di sini ya menunjukkan bahwasanya kesempurnaan Allah SWT, karena tidak ada yang dapat menandingi Allah SWT. Itu yang pertama. Ya, adapun yang kedua, nafiyu madda'ahu fi haqqihil kadzibun kama fi qoulihi inda'au lirrahmani waladan wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha waladan. Ya. Nah, yang kedua faedah disebutkan sifat salbiyah adalah untuk menafikan apa-apa yang didakwahi, apa-apa yang didakwakan atau yang dituduh oleh orang-orang pendusta terhadap Allah SWT. Ya, sebagaimana Allah SWT berfirman, inda aulir rahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada. Ya, orang-orang Nasrani mengatakan bahwasanya Allah mempunyai anak, ya. Ya. Nah, maka Allah SWT membantah dengan sifat salbiyah, yaitu bahwasanya ketika mereka mendakwakan bahwasanya Ar-Rahman mempunyai anak, maka sesungguhnya tidak layaklah sedikit pun Ar-Rahman untuk ya sesuatu menjadi ya anaknya. Maksudnya Allah sedikit pun tidak ya akan menjadikan semua sesuatu ya sebagai ya anak. Jadi Allah tidak mempunyai anak. Nah, di sini jelas dibantah oleh Allah SWT. Itulah dia manfaat disebutkan sifat salbiyah. Begitu juga yang ketiga, ya kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat salbiyah? Tidak lain adalah daf'u tawahum, ya. Daf'u tawahumi naqsin, ya. Min kamalihi fima yata'allaq bihadzal amri al-muayyan kama fi qoulihi wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin, ya. Wa qauluhu wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma masana min lughub, ya. Ya, kenapa Allah sebutkan sifat salbiyah? Tidak lain adalah untuk mengangkat ya mengangkat pemikiran-pemikiran ya atau prasangka-prasangka dusta terhadap kurangnya sifat Allah SWT, kurangnya kesempurnaan Allah SWT, ya, yang mana fima yata'allaq bihadzal amri, yang mana itu tergantung dengan permasalahan-permasalahan ini. Permasalahan-permasalahan yang muayyan ini. Kama fi qaulihi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kita lanjutkan. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin, ya. Dan tidaklah aku menciptakan ya langit dan bumi dan apa yang di antara langit dan bumi sebagai hanya main-main saja. Nah, di sini Allah ya mengangkat ya prasangka-prasangka orang-orang yang mempunyai subhat di kepalanya yang mengatakan bahwasanya ini hanya cuma-cuma, ya. Waliyadzubillah. Begitu juga Allah berfirman, walaqad khalaqnas samawati wal arda, dan kami telah menciptakan langit dan bumi, wa bainahuma, dan apa di antara keduanya, fi sittati ayamin, di dalam 6 hari, tempo waktu 6 hari. Wa ma masana min lughub, dan kami tidak pernah sedikit pun tersentuh dengan
capek, ya, tersentuh dengan capek. Nah, di sini mengangkat tawahum, ya, mengangkat prasangka-prasangka dusta tentang orang-orang yang mempunyai subhat, oleh orang-orang yang mempunyai subhat di kepalanya yang mengatakan bahwasanya Allah capek, makanya 6 hari wal iyadzubillah. Tidak, ya. Di sini dibantah langsung oleh Allah, fi sittati ayyamin wa ma masana min lugub, ya. Dalam 6 hari dan Allah tidak pernah capek, ya. Bisa enggak Allah ciptakan dalam sedetik, ya, sekejap mata? Bisa saja, kun fayakun. Akan tapi di sini ada hikmah yang tidak kita ketahui kenapa Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Itu dia kaidah ke Ar-Rabi'ah. Semoga dapat dipahami. Jika kecepatan silahkan diulang lagi, ya, diulang lagi audionya, ya, kan bisa diulang agar lebih paham. Ya, sekarang kita masuk ke kaidah al-khamisah, kaidah yang kelima di dalam qawaidus sifat, di dalam permasalahan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Lihat di sini. Ya. As-sifatu subutiyah, sifat subutiyah, kalau tadi kan sifat terbagi jadi dua, sifat subutiyah dan sifat salbiyah. Sekarang sifat subutiyah tanqasimu ilal qismain, sifat subutiyah terbagi menjadi dua juga, yaitu zatiyah dan fi'liyah. Zatiyah, ya, zatiyah dan fi'liyah. Lihat, fazatiyah, apa itu sifatul zatiyah? Hiya allati lam yazal wala yuzal, ya, muttasifan biha. Lam yazal wala yuzal muttasifan biha kal ilmi wal qudrah was sami wal basari wal izzah wal hikmah wal uluwi wal azamah, wa minha sifatul khabriyah kal wajhi wal yadaini wal ainaini. Ya, di sini sifat-sifat zatiyah adalah sifat-sifat yang tidak akan hilang dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah senantiasa disifati dengan sifat tersebut dari zaman azali, ya, dari zaman yang tidak ada awalnya, ya, karena Allah itu adalah sesuatu yang azali, karena Allah adalah zat yang azali, yang tidak ada awalnya, ya. Huwal awwalu, Allah yang awal, maksudnya tidak ada yang sebelumnya. Nah, di sini Allah sudah mempunyai sifat ilmu, begitu juga kudrah, as-sam'u, pendengaran, basar, penglihatan, al-izzah, izzah, kekuatan, al-hikmah, ya, izzah, keperkasaan, al-hikmah, ya, hikmah, al-ulu, maha tinggi, al-azamah, maha kuat, wa minha as-sifatu, dan begitu juga ada sifat-sifat yang khabriyah, yang dikabarkan dari Al-Quran dan Sunnah, seperti wajah, ya, Allah senantiasa mempunyai wajah, ya, begitu juga yadain, Allah senantiasa mempunyai dua tangan, begitu juga ainain, Allah senantiasa mempunyai dua mata, ya. Kenapa kita menyebutkan ini? Karena wajah wal yadain wal ainain ini berada disebutkan di dalam Alkitab dan Sunnah, ya. Ketika telah disebutkan, maka wajib bagi kita untuk menetapkan apa yang berada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu yang sifat zatiyah. Adapun sifat fi'liyah, hiya allati tata'allaq bi masyiatihi in syaa'a fa'alaha wa in syaa'a lam yaf'alaha kastiwa'i 'alal 'arsy wan nuzuli ila sama'id dunya. Ya, di sini sifat fi'liyah bukan sifat yang terus menempel, ya, berbeda dengan sifat zatiyah. Akan tapi bukan sifat yang terus disifati dengannya, tidak. Akan tapi sifat fi'liyah ini adalah sifat yang tergantung dengan masyiah Allah, ya, sifat yang tergantung dengan kehendak Allah. Ketika Allah mau melakukannya, maka Allah disifati dengannya. Ketika Allah in lam yasha, ya, ketika Allah tidak melakukannya, maka Allah terkadang tidak disifati dengannya, ya. Maksudnya sifat fi'liyah ini Allah bisa disifati dengannya, bisa juga tidak disifati dengannya, ya. Berbeda dengan sifat zatiyah yang Allah senantiasa terus harus disifati dengan sifat zatiyah tersebut. Ya, contohnya kastiwa alal ars, ya, sebagaimana Allah beristiwa alal ars, ya. Jadi Allah beristiwa alal ars adalah sifat fi'liyah yang mana itu sesuai dengan fi'lullah, ya, sesuai dengan masyiatillah, ya. Tergantung dengan kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak untuk istiwa, Allah istiwa. Kalau tidak berkehendak, maka Allah tidak
istiwa ya. Adapun sifat ulu, ulu yang maha tinggi Allah adalah uluwillah ya, sifat uluwillah, sifat maha tinggi Allah itu adalah sifat zatiyah yang Allah selalu senantiasa maha tinggi ya itu. Adapun sifat istiwa berada di atas ars itu sifat fi'liyah ya. Makanya ya Allah disebutkan ya di dalam Al-Qur'an ya, ya, yang mana Allah ya fi sittati ayyamin summastawa 'alal ars ya. Khalaqas samawati wal ardi fi sittati ya. Khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Allah menciptakan langit dan bumi ya di dalam 6 hari summastawa 'alal ars. Kemudian Allah beristiwa 'alal ars. Nah, di sini lihat summa itu menunjukkan kepada tartib ya, bahwasanya setelahnya. Nah, berarti sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, maka Allah tidak beristiwa di atas ars ya. Itu ya, paham maknanya, karena istiwa ini adalah sifat fi'liyah yang tergantung dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nuzuli ila sama'id dunya ya. Sama nuzulullah, Allah turun kepada sama dunia, langit pertama, langit dunia. Ini maksudnya ini bukan di langit dunia kan, tapi sampai langit dunia. Berarti tidak di bawah langit dunia, paham ya? Sampai langit dunia. Ini Allah sebutkan fisulusi layal akhir, fisulusi layal akhir ya. Ya. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya fisulusi laylil akhir ya, maksudnya di sepertiga malam yang terakhir ya. Nah, berarti ini maksudnya sepertiga malam ini waktu untuk makhluk ya. Waktu untuk makhluk ya. Adapun nuzulillah tidak terikat dengan waktu, karena sifat Allah laisa kamitslihi syai'un, paham ya? Itu dia sifat fi'liyah. Ya, kita lanjutkan. Wa qad takunu sifatu zatiyatun fi'liyatun bi'tibaraini kal kalami fa innahu bi'tibari asli sifatun zatiyatun li'anna Allah ta'ala lam yazal wa la yuzal mutakalliman wa bi'tibari ahadil kalam sifatun fi'liyatun li'anna al-kalam yata'allaq bi masyiatihi yatakallam mata syaa bima syaa kama fi qouli ta'ala innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun wa kullu sifatin ta'allaqat bi masyiatihi ta'ala fa innaha tabi'atun li hikmatihi wa qad takunul hikmah ma'lumatun lana wa qad na'jazu ya an idrakiha lakinnana na'lamu ilmul yakin annahu subhanahu la yasha'u syai'an illa wa huwa muwafiqun li hikmati kama yushiru ilaihi qaulu ta'ala wa ma tasha'una illa ayyasha Allah wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu innallaha kana aliman hakima. Lihat ya di sini ya, bahwasanya terkadang ya ada sifat zatiyah, ada sifat fi'liyah. Terkadang ada sifat yang dia bisa zatiyah dari satu sisi, bisa fi'liyah dari satu sisi. Padahal itu satu sifat. Contohnya sifat kalam, sifat Allah berbicara. Ya, dilihat dari sisi pada asalnya, pada jenisnya, maka sifat kalam adalah sifat zatiyah yang terus berada, terus disifati kepada zat Allah ya, yang terus menempel pada zat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah dari zaman azali sudah berbicara, maksudnya bisa berbicara ya, maksudnya Allah sudah mempunyai sifat berbicara. Allah lam yazal wa la yuzal mutakalliman. Allah senantiasa bisa berbicara ya, senantiasa bisa berbicara. Itu ditinjau dari pada asalnya ya. Wa bi'tibari ahadihi ya, dan ditinjau dari persatuannya ya, atau individu sifatnya atau satuan dari sifat kalam tersebut ya, fi'il ya, dari satuan sifat kalam yang itu tergantung dengan makhluk ya. Kalam ini kan perkataan, berarti ada yang diajak bicara ya, yang diajak bicara itu adalah makhluk. Contohnya seperti Nabi Musa ya, ya seperti Nabi Musa yang diajak bicara ya, begitu juga Nabi Muhammad yang diajak bicara. Nah,
Begitu juga ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran, nah maka bi'tibari ahadihi, persatuan Allah mengajak bicara, ya, persatuan satuan sifatnya, satuan sifat, ya, yang mana itu terikat dengan makhluk. Contohnya saat Allah mengajak bicara Nabi Musa di atas Bukit Tur, ya, ketika Allah menurunkan wahyu, itu Allah berbicara. Nah, satuan-satuan tersebut itu tergantung dengan waktu makhluknya, keadaan makhluknya. Maka itu adalah sifat fi'liyah, ya, yang mana sifat itu tergantung dengan masyiah Allah, ya. Ketika Allah berkehendak untuk berbicara, ya, maka itu Allah akan berbicara. Ketika Allah berkehendak untuk tidak berbicara, maka Allah tidak berbicara, ya. Sebagaimana kita dari lahir, ya, sekarang ini contohnya kita bisa berbicara kan dari lama, dari kita kecil. Akan tapi, ya, ini hanya pendekatannya, ya. Akan tapi berbicara pada satuan berbicaranya kita sesuai kehendak kita. Kalau kita mau ngomong, kalau lagi malas ngomong, kita nggak ngomong, ya. Nah, itu saja makhluk, ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, ya, yang lebih dari segala makhluknya. Maka Allah jelas sudah mempunyai sifat kalam dari zaman azali. Akan tapi dari sisi satuan, ya, bicaranya Allah itu, maka itu, ya, adalah sifat yang fi'liyah, yang mana itu tergantung dengan waktunya. Maka dia baru dari sisi satuannya, ya, tergantung waktu dari makhluk yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu a'lam. Li'anal kalam yata'allaq bi masyiatihi, karena kalam itu bergantung dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Yatakallam mata syaa, maka Allah berbicara kapan Allah berkehendak, ya, dengan apa Allah berkehendak, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula kun fayakun, ya. Sebagaimana perintah Allah ketika Allah menginginkan sesuatu, maka ini adalah amru kauniyah, ya. Maka Allah mengatakan kun, maka semuanya fayakun, ya. Nah, jadi di sini Allah berkehendak untuk berbicara, ya. Wa kullu sifatin ta'allaqat bi masyiati, dan begitu juga sifat yang tergantung dengan masyiah Allah, maka dia mengikuti hikmah yang Allah ridhoi, ya, hikmah yang ada pada perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa qad takunul hikmah ma'lumah, dan terkadang hikmah tersebut itu maklumah, ya, kita ketahui, dan terkadang kita tidak bisa mengetahuinya, ya. Akan tapi kita meyakini bahwasanya, ya, setiap apa yang Allah kehendaki, maka itu Allah menyetujui adanya hikmah yang terjadi, ya, setelah apa yang Allah kerjakan, ya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah innallaha kana aliman hakima, dan tidaklah kalian mempunyai kehendak kecuali itu telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini menetapkan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha berilmu dan Maha mempunyai ilmu dan Maha Hakim, yang mempunyai hikmah. Di sini bahwasanya semuanya ada hikmahnya. Itulah dia maksud, baik itu sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Paham, ya? Kenapa Allah mengajak bicara Nabi Musa di Bukit Tur, itu ada hikmahnya. Kenapa Allah turun ke langit dunia, itu ada hikmahnya. Kenapa Allah beristiwa di atas itu ada hikmahnya. Kenapa Allah menurunkan wahyu sedikit demi sedikit, itu ada hikmahnya. Karena itu semua adalah perbuatan Allah SWT yang tidak lepas dari hikmah yang indah di belakangnya. Itulah dia tentang permasalahan sifat zatiyah dan sifat sifat fi'liyah. Contohnya kita sebutkan lagi. Contoh sifat-sifat fi'liyah, sifat-sifat zatiyah, ya, seperti ilmu, ya, qudrah, as-sam'u wal basaru, al-izzah, ya. Begitu juga al-hayyu, ya, begitu juga al-wajhu, al-yadain, al-ainain, as-saq, ya, as-saq, ya, ar-rijal, ya, ya, al-qadam, ya, begitu juga
Ya, al-basar, as-sam'u udah ya, al-kalam, ya begitu juga al-hayyu, ya begitu juga al-iradah, sifat al-iradah, ya begitu juga al-ulu wal azamah, ya al-izzah, al-quwwah, ya ya dan seterusnya. Al-khalqu semuanya adalah sifat zatiyah, ya. Adapun sifat fi'liyah banyak, istiwa, ya, al-arsy, nuzul ila sama'ud dunya, begitu juga satuan dari sifat kalam, begitu juga satuan dari sifat khalqu, satuan dari sifat basar, semua itu adalah sifat yang bisa fi'liyah dan bisa zatiyah, ya. Begitu juga al-iradah, ya, al-masyiah, ya, maka itu terkadang sifat zatiyah dan terkadang sifat fi'liyah, ya, dan seterusnya, ya. Sifat maji, nah sifat maji itu adalah sifat fi'liyah juga, dan masih banyak sifat-sifat fi'liyah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.